Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah pengetahuan bahan pangan mahasiswa semester 3 ya, untuk program studi teknologi pangan. Nah, untuk pertemuan perdana ini, selain kontrak perkuliahan, kita juga akan membahas tentang materi komponen bahan pangan. Mari kita simak materi selanjutnya. Nah, ada baiknya sebelum kita mempelajari komponen bahan pangan, kita terlebih dahulu harus mengerti yang dimaksud dengan pengetahuan bahan pangan itu yang seperti apa sih, gitu kan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pengetahuan bahan pangan adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik dan kimia, maksud saya, dari komponen-komponen yang tersusun di dalam bahan pangan, baik itu dalam bahan pangan nabati maupun dalam bahan pangan hewani, yang termasuk nilai gizi dari bahan pangan tersebut. Jadi, pengetahuan bahan pangan itu adalah suatu ilmu atau suatu kajian yang membahas tentang sifat fisik maupun kimia dari komponen penyusun bahan pangan, baik itu nabati ataupun hewani, yang di dalamnya juga termasuk nilai gizinya, seperti itu. Nah, mengapa sifat-sifat itu perlu dipelajari? Pada nantinya, sifat-sifat tersebut akan dikaitkan dengan pelakuan pasca panen, proses pemilihan, penyimpanan, pengolahan, dan jenis-jenis olahan bahan pangan tersebut. Dengan mengetahui segala hal terkait bahan pangan tersebut atau pengetahuan bahan pangan tersebut, diharapkan bahan pangan dan hasil olahannya dapat dipertahankan atau dapat juga diperbaiki mutunya. Karena seperti yang kita tahu bahwa bahan pangan segar itu beragam, bervariasi, yang mutunya juga berbeda-beda. Nah, itu merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh bahan pangan, gitu ya. Jadi nanti akan dibahas di slide berikutnya bahwa bahan pangan itu sebenarnya bahan yang unik dari segi sifatnya. Salah satunya adalah dari sifatnya yang bervariasi itu tadi. Nah, kemudian setelah itu yang dimaksud dengan pangan itu apa sih? Jadi selama ini kalian menyebutkan pangan, itu cakupannya apa aja sih? Nah, sekarang kita akan bahas. Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada peraturan tersebut dikatakan bahwa pangan itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk, baik itu produk pertanian, pagebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan ataupun minuman. Nah, jadi sekarang paham ya bahwa yang dikatakan dengan pangan itu adalah segala sumber hayati, baik itu produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, kelautan, dan termasuk juga di dalamnya adalah air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Jadi bisa dalam bentuk segar atau bahan yang sudah melalui proses pengolahan yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman untuk manusia. Dan di dalamnya juga termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses pengolahan, dari proses persiapan, penyiapan bahan baku sampai produk itu jadi atau produk jadi seperti itu ya. Jadi paham kan yang dimaksud bahan pangan, yang dimaksud dengan pangan itu yang seperti apa? Nah, di sini dapat dilihat bahwa seperti yang dikatakan tadi, bahwa bahan pangan itu adalah segala sumber hayat, segala sumber yang berasal dari sumber hayati, baik dari tanaman ataupun dari hewan. Nah, jenisnya apa saja, contohnya apa saja, dan bentuknya seperti apa, itu bisa dilihat di gambar ya. Itu ada yang nabati, meliputi sayur, buah, serealia, umbi, buah, sayur, rempah. Kemudian produk hewaninya ada telur, susu, daging, ikan, dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita tahu pangan itu cakupannya apa aja, apa saja yang meliputi di dalamnya. Nah, sekarang kita harus paham sifat bahan pangan itu seperti apa sih? Kan tadi saya di awal mengatakan bahwa bahan pangan atau bahan hasil pertanian itu mempunyai keunikan, seperti itu kan ya. Nah, di sini ada 4 parameter mengapa dia dikatakan memiliki keunikan. Yang pertama karena dia bervariasi. Yang dimaksud dengan bervariasi ini berarti beragam. Baik itu warnanya, ukurannya, bentuknya, rasanya, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh dalam satu pohon mangga ya, contohnya. Apakah dalam satu pohon itu bentuknya persis sama semua? Ukurannya persis sama semua? Enggak kan? Ada yang besar, ada yang sedikit lebih kecil, kemudian ada yang manis, dan ada juga yang cenderung ke arah sedikit asam. Nah, itu yang dikatakan sebagai bervariasi. Kemudian musiman. Mengapa dikatakan musiman? Karena tidak semua bahan pangan itu dapat dikonsumsi, dapat ditemui pada setiap tahun atau sepanjang tahun. Jadi ada musim-musim tertentu yang keberadaan bahan pangan itu sangat melimpah, dan bahkan di waktu-waktu yang lain itu tidak ditemukan seperti itu. Makanya pengetahuan bahan pangan dan proses pengolahan itu sangat dibutuhkan untuk menyiasati dan memberikan solusi dari bahan pangan yang musiman itu tadi, seperti itu. Kemudian dia sifatnya juga perishable atau mudah rusak. Mengapa mudah rusak? Karena dia biasanya mengandung kadar air yang tinggi, zat gizi tinggi, dan yang lain. Dan yang terakhir, dia sifatnya adalah bulky atau memakan tempat, seperti itu. Jadi keempat hal tersebut yang dapat mendukung, atau dari 4 itu dapat dikatakan bahwa sifat bahan pangan itu unik, seperti itu ya. Saya lanjutkan. Di sini ada perubahan dan kerusakan bahan pangan. Bahan pangan umumnya mempunyai tekstur yang lunak, kadar air tinggi, komponen zat-zat gizi, dan sejumlah enzim yang masih aktif. Hal tersebut yang berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang mengakibatkan kerusakan bahan pangan. Jadi karena hal-hal yang tadi, kadar air tinggi, komponen zat gizi, dan adanya sejumlah enzim yang masih aktif, itu mengakibatkan perubahan karakteristik dari bahan pangan itu. Entah itu karakteristik fisik atau karakteristik kimianya. Nah, yang dikatakan perubahan itu tidak hanya dikatakan sebagai kerusakan, bisa jadi perubahan itu mengakibatkan kemunduran mutu.
Maksudnya kemunduran mutu ini mutunya berkurang, kesegarannya berkurang, seperti itu. Ya, tapi nanti kebanyakan setelah panen, setelah pasca panen, ketika bahan itu tidak segera diolah, maka akan mengalami perubahan, kemunduran mutu, sehingga di akhir dia akan mencapai titik di mana dia mengalami kerusakan, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah panen, bahan pangan itu mengalami perubahan fisiologis secara spontan, yang biasanya disertai atau diikuti dengan perubahan fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Nah, di sini ada beberapa faktor utama kemunduran kualitas dari bahan pangan. Ada beberapa parameter dari segi mikrobiologi, enzimatis, kimia, fisik, dan mekanis. Contohnya, di sini untuk dari segi enzimatis, dia mengalami pencoklatan secara enzimatis. Kemudian dia dapat menghasilkan cita rasa yang menyimpang. Kemudian secara kimiawi, dia mengalami ketengikan, terjadi reaksi oksidasi dan reduksi, ataupun dia juga dapat mengalami kehilangan zat gizi dan seterusnya, seperti itu. Nah, disinilah kita sebagai orang yang bergerak dalam bidang pangan, terutamanya dalam bidang proses pengolahan pangan, itu harus memahami, awalnya kita harus memahami sebenarnya bahan pangan A itu sifatnya seperti apa sih, gitu kan ya. Oh, ternyata dia mudah rusak ketika suhu tinggi, atau dia mudah mengalami reaksi pencoklatan setelah proses pemotongan. Nah, berarti kan kita udah tahu dulu tuh bahwa sifat-sifatnya seperti ini. Nah, setelah tahu sifat-sifatnya, maka apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki mutunya, untuk meningkatkan nilai tambahnya? Nah, disitulah peran proses pengolahan untuk dapat meningkatkan mutunya, dapat menjaga kualitasnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan proses-proses pengolahan primer pada bahan pangan perlu diketahui untuk meningkatkan nilai guna dan nilai tambah bahan pangan tersebut melalui proses pengolahan selanjutnya. Jadi, proses pengolahan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai guna atau fungsinya. Dan nilai tambah itu biasanya dikaitkan dengan nilai ekonominya. Seperti itu. Nah, hasil pengolahan primer merupakan produk intermediate yang merupakan bahan baku untuk proses pengolahan selanjutnya, yang diharapkan produk tersebut itu mempunyai sifat atau karakteristik yang dikehendaki, yang pastinya karakteristik yang dikehendaki adalah karakteristik yang baik, bermutu baik, seperti itu. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata bahan ini karakteristiknya seperti ini ya. Nah, agar tidak mengalami kerusakan, agar tidak mengalami kemunduran mutu, baiknya melalui kita olah bahan itu. Dan harapannya untuk apa? Harapannya adalah untuk meningkatkan nilai guna dan nilai tambah dari bahan pangan tersebut. Dengan proses pengolahan, kita juga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan yang kita suka, yang kita kehendaki karakteristiknya, dan yang pasti itu adalah produk yang bermutu baik. Nggak mungkin kan kita mengolah suatu bahan untuk mengurangi mutu dari bahan tersebut. Nah, di sini ada beberapa tujuan untuk kita mempelajari komponen bahan pangan. Yang pertama, yaitu memilih cara pengawetan terbaik dengan tujuan mencegah ataupun menghambat terjadinya kerusakan ataupun pembusukan tanpa terlalu banyak mengubah sifat-sifat aslinya.
Kemudian, memilih cara pengolahan yang tepat agar bahan pangan tersebut tetap memiliki sifat-sifat yang menarik selera dan bernilai gizi tinggi. Dan yang terakhir, menyusun pola makan yang baik agar memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Nah, ini dapat dilihat di gambar bahwa ada bahan pangan atau komponen bahan pangan. Komponen bahan pangan itu yang seperti apa sih? Nah, di sini dibagi dua, yaitu komponen bahan makro dan mikro. Komponen bahan makro itu contohnya seperti air, karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian untuk yang mikro contohnya adalah vitamin, pigmen, dan mineral. Kenapa disebut makro dan mikro? Itu dilihat dari jumlahnya yang ada pada bahan itu. Kandungannya seberapa banyak sih pada bahan pangan. Kalau dia banyak berarti dia masuk ke dalam senyawa makro. Ini juga akan dibahas di kimia pangan. Nah, contohnya di sini beberapa jenis pangan beserta komposisinya. Kita ambil contoh singkong segar, itu dia dalam 100 gram bagian yang dapat dimakan, berarti kulitnya dibuang ya. Itu singkong itu mengandung air sebesar 63 gram dalam 100 gram. Kemudian karbohidratnya 35 gram, lemaknya 0,3 gram, dan seterusnya. Untuk bahan pangan yang lain bisa dilihat dan bisa dipelajari sendiri. Ternyata kandungannya sekian ya. Gitu. Nah, kemudian tadi kan sudah dikatakan bahwa komponen bahan pangan itu ada komponen makro, ada komponen mikro. Komponen makro contohnya adalah air, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu komponen bahan pangan yang ada pada bahan pangan tersebut. Yang pertama adalah air. Di sini dia bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau dalam keadaan yang standar. Fungsinya sebagai pembawa zat-zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Dalam bahan pangan, air akan mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa pangan tersebut. Kemudian air juga terdapat dalam bahan pangan kering seperti tepung dan biji-bijian dalam jumlah tertentu. Jadi kandungan air yang ada pada bahan pangan itu akan mempengaruhi penampakannya, teksturnya. Jadi mudahnya bahan yang mempunyai kadar air lebih tinggi, dia akan memiliki tekstur yang lebih lunak dibandingkan dengan bahan pangan yang kadar airnya lebih rendah, seperti itu. Nah, di sini disebutkan juga di poin terakhir bahwa air juga terdapat pada bahan pangan kering seperti tepung. Jangan salah bahwa di dalam produk tepung itu dia juga juga mempunyai kandungan air, walaupun kandungan airnya dalam jumlah yang sedikit. Gitu. Kemudian di sini jenis dan tipe air. Ada air bebas, ada air terikat yang secara lemah, dan air yang terikat secara kuat. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa air yang terdapat dalam bentuk bebas dapat membantu terjadinya proses kerusakan bahan pangan, seperti proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatis, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Jumlah air bebas dalam bahan pangan itu biasanya dinyatakan dalam besaran aktivitas air atau yang biasa kita kenal dengan AW. Dan air terikat adalah air yang terikat dalam bahan pangan. Nah, di sini air dan penyimpanan bahan pangan. Kandungan air dalam bahan pangan mempengaruhi daya tahan bahan pangan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan dengan AW. Kemudian AW merupakan
AW adalah jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Sehingga biasanya semakin tinggi AW, maka semakin cepat pula dia akan mengalami kerusakan. Seperti itu. Air pada bahan pangan mengalami perubahan secara cepat apabila dilakukan proses pemanasan, pendinginan, dan proses pembekuan. Pembekuan banyak diaplikasikan pada penyimpanan bahan pangan. Pembentukan es dalam bahan pangan dapat mengalami kerusakan mekanis dalam sel, seperti pengurangan kestabilan emulsi, fluktuasi protein, bertambah liatnya daging ikan, peningkatan kehilangan cairan daging, dan yang terakhir, hilangnya integritas struktur dan bertambahnya volume bahan pangan. Nah, tadi tentang air. Selanjutnya adalah karbohidrat dalam bahan pangan. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung atom C, H, dan O yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi aktivitas kehidupan manusia di samping protein dan lemak. Nah, di sini disebutkan bahwa di Indonesia kurang lebih 80-90% kebutuhan energi itu berasal dari karbohidrat. Yang biasa kita konsumsi adalah beras atau nasi. Nah, di sini ada beberapa bahan pangan yang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Contohnya beras, jagung, singkong, dan kentang. Atau bisa dari jenis serealia, kemudian umbi, bisa umbi batang, atau yang lain. Nah, di sini sumber energi, fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi tubuh, di mana 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Selain itu, karbohidrat itu juga dapat memberikan rasa manis pada makanan, khususnya mono dan disakarida. Dan yang mempunyai tingkat kemanisan yang tertinggi adalah fruktosa. Kemudian, nah di sini dikatakan peranan karbohidrat dalam proses pengolahan. Jadi karbohidrat itu memiliki beberapa fungsi, memiliki beberapa peranan dalam proses pengolahan. Contohnya bisa sebagai bahan pengisi, pengental, penstabil emulsi, pengikat air, dan dapat juga sebagai pembentuk flavor, aroma, dan tekstur. Kemudian contoh dari karbohidrat adalah gula. Gula mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda, baik dari tingkat kemanisan, kelarutannya dalam air, energi yang dihasilkan, kemudian mudah tidaknya untuk difermentasi oleh mikroba, daya pembentukan karamel jika dipanaskan, dan pembentukan kristal. Nah, proses karamelisasi. Sukrosa apabila dipanaskan akan meleleh pada suhu kurang dari 160 derajat Celcius dari larutan jernih dan kemudian perlahan-lahan menjadi larutan berwarna coklat. Pada suhu 170 derajat Celcius, karamelisasi terbentuk yang ditandai dengan warna coklat dan mempunyai aroma yang khas. Nah, proses karamelisasi merupakan atau tergolong dalam reaksi pencoklatan non-enzimatis karena dia tidak melibatkan enzim atau tidak menggunakan enzim. Nah, ini adalah beberapa contoh produk olahan dari karbohidrat. Seperti itu. Nah, selain gula ada juga pati. Pati juga tergolong ke dalam karbohidrat polisakarida. Dan sifatnya adalah rasanya tidak manis, tidak larut dalam air dingin, larut dalam air panas, membentuk sol atau gel ketika dipanaskan. Kemudian pati juga tersusun dari amilosa dan amilopektin yang
perbandingannya di dalam bahan pangan akan mempengaruhi karakteristik dari produk pangan yang dihasilkan. Dan berikut adalah struktur rantai dari amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki rantai yang lurus, ya, dan amilopektin mempunyai rantai yang bercabang. Seperti itu. Nah, ini juga merupakan beberapa olahan yang dari karbohidrat yang memanfaatkan proses gelatinisasi, kemudian menggunakan pati. Nah, selanjutnya ada pektin dan gam. Pektin dibentuk oleh satuan-satuan gula dan asam galakturonat dalam jumlah asam galakturonat yang lebih banyak. Pektin biasanya terdapat dalam buah dan sayur yang terdapat dalam dinding sel primat tanaman, di sela-sela selulosa dan hemiselulosa. Pektin larut dalam air, terutama air panas, sedangkan dalam larutan pekat akan berbentuk pasta. Pektin dalam larutan gula dan asam akan terbentuk gel, seperti pada pembuatan jelly dan selai. Jadi, pektin itu biasanya terdapat pada buah-buahan atau juga bisa ditemui di sayuran. Jadi biasanya prinsip untuk pembentukan gel pada pembuatan jelly atau selai itu adalah bercampurnya antara pektin, gula, dan asam. Jadi ketika kita membuat gel tidak dapat membentuk gel, maksud saya gini, ketika kita membuat jelly atau selai tapi tidak berhasil karena tidak dapat membentuk gel, berarti komposisi atau formulasi antara pektin, gula, dan asamnya itu kurang baik atau kurang tepat, seperti itu. Nah, di sini pektin dalam larutan gula dan asam akan terbentuk gel seperti pada pembuatan jelly dan selai. Jadi sekarang kan banyak buah-buah yang baru dibuat untuk jelly, dibuat untuk selai. Nah, kan kandungan pada masing-masing buah itu pektinnya berbeda-beda ya. Jadi ketika proses pembuatannya kita juga harus uji coba untuk dapat menghasilkan karakteristik sesuai yang kita inginkan. Perlukah menambah pektin atau asam juga atau seperti apa? Jadi ketika formulasi atau perbandingan antara pektin, gula, dan asam itu tepat, maka dia akan dapat menghasilkan struktur atau dalam bentuk gel. Dan ketika itu tidak bisa menjadi gel atau membentuk gel, maka harus ada pektin yang ditambahkan, gula yang ditambahkan, atau asam yang ditambahkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada protein dalam bahan pangan. Protein terdiri dari atom C, H, O, dan N. Kebanyakan protein mengandung sulfur dan fosfor atau elemen lain. Kadar protein dalam bahan pangan berbeda-beda. Pada buah-buahan sekitar 1%, kentang 2%, susu sapi 3,2%, telur 12%, dan seterusnya. Fungsi dari protein yang pertama sebagai sumber energi, zat pembangun, zat pengatur dalam berbagai proses dalam tubuh, sebagai enzim, dan sebagai alat pengangkut dan penyimpanan. Protein berperan sebagai protein struktural dalam daging dan jaringan lain. Dalam bahan pangan nabati dan hewani, protein berperan penting dalam yang pertama proses metabolisme sebagai enzim dan enzim inhibitor, berpartisipasi dalam proses transport dan pengikatan oksigen maupun ion logam, serta berfungsi sebagai sistem imun. Sifat protein dapat berubah tidak hanya oleh zat kimia. Protein dapat dalam larutan dan diubah menjadi gel pada pembuatan tahu. Kemudian juga koagulasi protein pada susu dengan adanya penambahan asam ataupun gula. Protein dapat juga rusak karena perlakuan fisik seperti
pembentukan selaput atau filen pada pengocokan putih telur. Nah, di situ dikatakan putih telur dikocok, selaput akan menghalangi keluarnya udara sehingga terbentuk busa. Apabila dikocok berlebihan, maka protein akan rusak sehingga selaput akan pecah, udara keluar yang mengakibatkan busa tidak dapat mengembang. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan sebagai denaturasi protein yang merupakan perubahan konformasi dari protein, dari struktur proteinnya. Denaturasi protein juga dikaitkan dengan perubahan ionisasi yang menyebabkan perubahan pH, suhu, konsentrasi ion, atau penambahan deterjen dan pelarut organik dapat menyebabkan disosiasi subunit penyusun protein oligomer, terbukanya struktur tersier, dan rusaknya struktur sekunder. Denaturasi protein dapat bersifat reversibel bergantung pada derajat dekonformasi dan faktor lingkungannya. Proses kembalinya protein dari terdenaturasi ke bentuk awal atau aslinya disebut dengan renaturasi. Nah, di sini pada umumnya pengolahan pangan menyebabkan protein terdenaturasi, diikuti dengan reaksi termal antara protein terdenaturasi dan komponen lain yang dapat menyebabkan penurunan dari mutu produk tersebut. Denaturasi itu dapat bersifat menguntungkan, dapat juga malah merugikan. Di situ perubahan utama yang terjadi pada sifat protein akibat denaturasi adalah perubahan titik isoelektrik, hidrasi kelarutan, viskositas, aktivitas biologis, dan reaktivitas residu asam amino. Nah, sekarang ada ikatan silang protein. Protein dapat mengalami penguitan silang baik dalam satu rantai ataupun antar rantai polipeptida. Ikatan silang tersebut mengakibatkan perubahan sifat fungsional dari protein dan perubahan karakteristik dari produk. Pemanasan yang berlebihan pada suhu tinggi seperti pada sterilisasi menyebabkan ikatan silang antar gugus amino bebas lisin dan gugus karboksil asam aspartat atau glutamat. Hal ini menyebabkan produk menjadi lebih keras dan menurunkan daya cerna dari protein tersebut. Nah, kemudian di sini disebutkan terkait dengan sifat fungsional protein. Sifat fungsional merupakan sifat fisik dan kimia yang mempengaruhi perilaku komponen-komponen penyusun pangan. Sifat fungsional komponen pangan sangat penting dalam penanganan, pengolahan, penyimpanan, kualitas, dan atribut sensoris produk pangan. Sifat fungsional protein yang umum diantaranya adalah sifat kelarutan protein, gelasi, emulsifikasi, pembuihan, dan daya ikat air. Sifat fungsional komponen pangan sangat penting untuk proses penanganan, pengolahan, dan atribut sensoris dari produk pangan. Contohnya, produk sosis membutuhkan protein dengan kelarutan, gelasi, dan daya ikat air, serta emulsifikasi yang baik. Jadi, dalam pembuatan sosis itu ada hal-hal atau sifat-sifat yang perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan sosis dengan tekstur yang baik, kemudian daya simpan yang lama, dan seterusnya. Kemudian daya ikat air. Di sini daya ikat air didefinisikan sebagai gram air yang terikat per gram protein ketika bubuk protein kering disimpan pada RH 90 sampai 95%. Pada umumnya daya ikat air dan protein menurun dengan adanya peningkatan suhu karena terjadi penurunan ikatan hidrogen dan terjadi penurunan hidrasi gugus ionik.
Daya ikat air dan protein yang terdenaturasi nilainya 10% lebih besar dibandingkan dengan protein yang tidak terdenaturasi. Jadi ketika dia mengalami kerusakan atau terdenaturasi, terjadi perubahan struktur, maka daya ikat airnya meningkat menjadi 10% lebih besar dibandingkan dengan protein awalnya. Kelarutan di sini akan mempengaruhi sifat seperti kekentalan, pembuihan, emulsifikasi, dan pembentukan gel. Protein yang tidak larut dalam air, penggunaannya akan sangat terbatas. Kemudian selain sifat intrinsik protein, kelarutan juga dipengaruhi oleh pH, kuat ion, suhu, dan keberadaan pelarut organik. Kemudian ada sifat permukaan protein. Hal terpenting dalam menghasilkan buih dan emulsi yang stabil selama pengocokan atau homogenisasi adalah kemampuan terabsorpsinya secara spontan pada antarmuka yang baru terbentuk. Kemampuan itu bergantung pada distribusi bagian hidrofobik dan hidrofilik pada protein. Kemampuan protein untuk berada pada antarmuka juga dipengaruhi oleh fleksibilitasnya. Protein fleksibel seperti kasein dengan cepat mengalami perubahan konformasi dan terabsorpsi pada antarmuka. Protein globular yang kaku seperti protein kedelai tidak mampu secara cepat terabsorpsi dan mengubah konformasinya. Selain itu, protein juga dapat berpengaruh atau mempengaruhi dari flavor bahan pangan. Pada dasarnya protein itu tidak berbau, namun dapat mengikat senyawa flavor dan dapat mempengaruhi sifat sensoris dari produk pangan. Beberapa jenis protein, terutama protein dari bahan berminyak seperti kedelai dan konsentrat protein mempunyai flavor yang tidak enak atau off flavor sehingga penggunaannya dibatasi. Kemudian dikatakan hal tersebut terjadi dikarenakan adanya oksidasi asam lemak tidak jenuh, di mana senyawa karbonil yang dihasilkan berikatan dengan protein yang menyebabkan flavor tidak enak. Peningkatan flavors. Di sini diambil contoh seperti bau langu dan bau rumput dari protein kedelai disebabkan oleh adanya senyawa heksanal. Tidak semua orang dapat menerima atau menyukai flavor dari protein kedelai. Kita bisa menjumpai pada sari kedelai yang sudah diolah dari kedelai, ya itu biasanya muncul bau langu ketika kita mengolahnya kurang tepat. Jadi dibutuhkan teknik-teknik khusus agar meminimalisir atau meminimalkan bau langu yang dihasilkan pada kedelai. Kemudian afinitas pengikatan senyawa karbonil sangat kuat sehingga tidak dapat diekstrak dengan pelarut sekalipun. Sejumlah flavor akan hilang selama pengolahan. Protein terdenaturasi secara termal menunjukkan peningkatan kemampuan pengikatan flavor. Jadi selain dia dapat meningkatkan daya ikat airnya, protein yang terdenaturasi juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam pengikatan flavor. Gelasi. Nah, gel adalah fase intermediat antara padatan dan cairan. Secara teknis, gel didefinisikan sebagai sistem yang sebenarnya encer, yang tidak dapat mengalir secara konstan. Gel terbuat dari ikatan silang polimer melalui ikatan kovalen maupun non-kovalen membentuk jaringan yang mampu memerangkap air dan senyawa berberat molekul rendah lainnya. Pembentukan gel protein merupakan perubahan protein dari sol
keadaan seperti gel akibat panas, enzim, atau kation bivalen yang berada pada kondisi yang tepat. Sebagian besar gel protein dibuat dengan pemanasan larutan protein. Protein dalam pembentukan sol berubah menjadi progel akibat denaturasi yang dicirikan dengan cairan yang kental dan telah terjadi polimerisasi sejumlah protein. Pembentukan progel tersebut bersifat irreversibel karena banyak terbentuk interaksi protein-protein antar rantai molekul protein yang terbuka. Mungkin sekian materi untuk komponen bahan pangan. Untuk selanjutnya bisa kita diskusikan pada forum diskusi. Seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.